Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rustandi. Saya mahasiswa S1 Keperawatan di Sipika Sukabumi ya. Jadi tujuan saya pada saat ini ketemu dengan Bapak yaitu tiada lain untuk kita ngobrol Pak ya. Tiada lain untuk menggali atau mengkaji permasalahan yang ada di keluarga Bapak ya, permasalahan itu apa saja, baik itu kesehatan atau apapun, nanti bisa kita berbincang-bincang Pak ya. Nah untuk waktunya Pak, mau berapa menit kira-kira, 5 menit atau 10 menit? Ya, 5 menit. Oh 5 menit ya, maksimal 10 menit lah boleh apa ya. Untuk tempatnya di mana Pak? Di sini? Nah, oke. Jadi topik kita kali ini Pak, dalam berbincang-bincang ini tiada lain yaitu untuk menggali atau mengkaji ya, saya di sini tentang kesehatan atau keperawatan bagi keluarga Bapak ya. Gimana Pak? Apakah saat ini Bapak sedang mengalami permasalahan di keluarga mengenai kesehatan? Ya, ada, cuman ya bisa diatasi. Oh, bisa diatasi Pak ya. Oke, bagus. Gimana Pak cara Bapak bisa mengetahui atau cara mengatasi masalah itu Pak? Bisa sampai bisa mengatasinya itu seperti apa Pak caranya Pak? Ya, kelihatan anak kalau pagi jarang sarapan, Oh, gitu. iya. Kalau makannya kurang lah, makannya. Iya. Jadi sekarang yang dialami sama anak Bapak itu sakitnya apa? Lambung atau apa Pak? Mungkin lambung. Oh, lambungnya ya. Oke, oke. Biasanya Pak suka ada keluhan nggak? Misalnya dari yang sekarang dialami itu dalam keluarga, anak Bapak yang lagi Ya. sedang ini. Ya. Biasanya suka ada timbul tanda atau gejala Pak dari masalah anak Bapak? Biasanya sakit perut. Oh, gitu. Iya. Jadi penyebabnya itu kenapa Pak, masalahnya itu tadi? Penyebabnya apa? Karena jarang Pola makan. makannya. Pola makannya. Oke, oke, oke. Ada nggak Pak jadi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalahnya itu, yang mungkin Bapak bisa ketahui selain dari tadi, kan kalau kurang makan itu tentunya makannya tidak teratur, pasti ada faktor-faktor lain Pak. Apakah karena misalkan main terlalu ini, lupa waktu atau lain sebagainya sampai lupa makan? Iya. Kalau ini mungkin lupa waktu karena main HP. Oh gitu, iya ya. Begini Pak, bagaimana cara Bapak memandang atau mempersepsikan keluarga Bapak ini terhadap suatu masalah? Jadi ketika ada masalah itu seperti apa sih Pak persepsi Bapak itu? Apakah dibiarkan, apakah memang segera harus ditangani atau seperti apa Pak? Mungkin harus segera ditangani. Harus segera ditangani kalau ketika ada muncul permasalahan dalam keluarga itu ya, baik itu kesehatan juga. Oke. Kemudian Pak begini ya, jadi kalau misalkan nih Bapak nih ada masalah nih di dalam keluarga nih, masalah kesehatan, sehingga Bapak itu harus segera ditangani misalkan. Iya. Itu kalau misalkan kan ada juga keluarga yang biasa saja ya, dibiarin ya sampai ya. Itu kenapa Pak sampai harus ngambil tindakan seperti itu? Apa takutnya misalkan berakibat lebih parah lagi atau gimana Pak? Iya, ketakutan, takut lebih fatal lagi gitu. Iya, iya, iya. Harus segera ditangani. Sehingga cepat ngambil keputusan Pak ya. Oke. Jadi tadi Pak ya, masalah yang dirasakan oleh keluarga sekarang ini selain anak Bapak mungkin ada lagi Pak? Ya, nggak ada ya. Nggak ada. Itu aja. Oke. Jadi responnya tadi Pak ya, ketika ada permasalahan masalah kesehatan misalnya dalam keluarga, jadi langsung direspon, langsung diambil keputusan, jadi agar segera diobati Pak ya, biar cepat masalah itu terselesaikan gitu Pak ya. Oke. Apa keuntungan dari ini Pak, di sini Bapak kalau misalkan mau berobat itu ke mana? Ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit yang terdekat Pak? Kalau misalkan ini paling ke puskesmas. Ke puskesmas. Gimana Pak, bisa Bapak merasakan
manfaatnya atau seperti apa sih keuntungannya dengan ke puskesmas ini Bapak, dengan fasilitas puskesmas ini? Ya keuntungannya kalau di puskesmas kan ada ya pelayanan, Oh, gitu. terus ya perawatan lah. Karena kan pusat sebagai pusat kesehatan masyarakat Pak ya, kalau Ya. ada apa-apa dan semuanya pasti ke puskesmas dulu, dan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak ya, jadi bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ya Pak ya. Oke, jadi gini Pak, selama ini kan Bapak kalau misalkan sakit atau keluarga atau misalkan dari Bapak sendiri itu misalkan langsung ke fasilitas kesehatan. Sejauh mana sih Bapak begitu kalau ada masalah hal dan sebagainya kan suka ada tuh alternatif dulu atau dan sebagainya. Kalau Bapak langsung ke medis ya, ke fasilitas kesehatan gitu ya. Apa mungkin percaya banget apa gimana, apa memang seperti apa sih yang di sana, apa memang punya kepercayaan tersendiri sehingga bahwa medis itu yang paling utama gitu Pak dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan ini Pak? Ya kalau medis kan kelihatan kalau dari penyakitnya. Oh gitu, jadi diperiksa gitu ya, jadi kelihatan penyakitnya apa Ya. gitu Pak ya. Oh, sehingga mempercayakan segala sesuatunya kalau urusan masalah kesehatan ke tenaga medis dan ke fasilitas kesehatan Pak ya. Oke. Ada pengalaman ini nggak Pak? Misalkan pengalaman yang dirasakan oleh Bapak, baik itu ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik, pengalaman yang apa? Yang kurang enak atau pengalaman yang menyenangkan atau yang pengalaman yang ini yang mungkin yang menyenangkan aja lah Pak ya. Ya. Kalau di puskesmas kan mungkin seringnya ya kalau ada keluhan suka langsung Langsung cepat ditangani. Oke. Dan itu terjangkau juga Pak ya, Ya. oleh keluarga, dari biayanya juga ya, terus jalannya Ya. juga ya. Ya. Oke. Nah, jadi gimana Pak? Dari awal dari tadi penyampaian Bapak permasalahan sampai dengan bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan itu, sudah paham intinya bahwa kesehatan keluarga juga itu begitu penting Pak ya. Iya. Dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada juga Bapak sudah paham Pak manfaatnya apa gitu ya. Oke. Ini Pak mungkin untuk dari awal sampai dengan akhir tadi ya, dari Bapak ketika mengenal masalah dalam keluarga, bagaimana cara mengambil sikap atau keputusan yang Bapak ambil ya sehingga bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, itu udah luar biasa dan begitu percaya juga terhadap tenaga kesehatan ya. Nah itu titik poinnya Pak dari pengkajian keperawatan keluarga ini, bahwa Bapak mungkin sebagai kepala keluarga di sini ya Pak ya bisa bagaimana melindungi atau bisa mengambil keputusan ketika dalam anggota keluarga itu ada yang sakit Pak ya. Baik Bapak, itu dia tadi ya sudah kita berbincang-bincang, sehingga saya sudah dapat dari pengkajian ini sejauh mana Bapak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga Bapak ya. Mungkin Bapak nanti kita ada pertemuan berikutnya ya selanjutnya untuk masalah pengkajian keperawatan ini. Bisa nanti untuk waktunya mungkin bisa pagi, siang dengan waktu 5 sampai 10 menit, dan untuk tempatnya mungkin di rumah Bapak juga ya. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya.